Piagam penghargaan ini diberikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa di 12 desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Selamat kepada para ketua yang telah melaksanakan tugasnya dengan amanah dan menghasilkan kepala desa yang terpilih dan saat ini dilantik. Terima kasih, saudaraku. Periode kepala desa ini adalah 2023 dan berakhir 2029. Pelantikan dan pengambilan sumpah kepala desa terpilih Kabupaten Bandung Barat yang diselenggarakan di Gedung B, lantai 4, Kabupaten Bandung Barat. Saat ini saudara sedang dilaksanakan pengambilan foto bersama Bupati dan para ketua Pilkades yang di 12 desa di Bandung Barat. Waalaikumsalam. Untuk menutup rangkaian acara ini, mari kita sama-sama memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, Engkaulah penentu dari segala yang ada di alam ini. Karena Engkaulah pemilik segala kerajaan. Dengan kekuasaan dan kemurahan-Mu, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki. Dan Engkau cabut kecamatan. Untuk harapan kita bisa menjalankan tugas dan amanah dengan baik, terutama sama-sama dengan pemerintah daerah kita menjalankan program-program strategis termasuk program stunting, pengentasan kemiskinan dan lain sebagainya. Jadi pesan saya sampaikan, sudah tidak ada lagi rivalitas politik, harus saatnya bersatu, kemudian fokus pada program-program yang sudah dijanjikan oleh masyarakat. Harapan kita juga setiap tahunnya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah menggelontorkan dana desa yang kalau total dari 165 desa ini jumlahnya 200 miliar lebih. Nah, harapan kita ini bisa tepat sasaran, mesejahterakan masyarakatnya, kemudian menuntaskan persoalan infrastruktur khususnya yang menjadi kewenangan desa, dan juga bisa menambah pendapatan desa melalui BUMDes spesial. Jadi kepala desa harus kreatif, inovatif, dan juga mau berkolaborasi dengan seluruh lapisan masyarakat. Untuk dari perawatan dari Saya rasa tidak ya. Jadi semuanya kita lakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran. Sama halnya juga dengan kita perbaikan jalan, semuanya kita lakukan secara bertahap. Tidak bisa langsung misalnya seluruh jalan kabupaten Lecir karena jelas anggarannya sudah dihitung oleh PUPR 2, sekian triliun, yang mana dana transfer dari pusat juga terbatas, dari provinsi juga terbatas. Jadi perbaikan jalan terbatas, termasuk juga dengan pemimpin dewan. Nah, setelah pembangunan fisik yang kalau tidak salah total mungkin sekitar 140 miliar, kemudian kita mengisi interiornya. Nah, kalau tidak salah di tahun ini ada pengadaan kalau tidak salah video wall dan juga sebagian meubiler kalau tidak salah sebesar 14 miliar. Nah, itu masuk dulu meubiler. Nah, habis itu bertahap di tahun berikutnya karena memang kondisi keuangan kita kan ada banyak kebutuhan lain, bukan hanya gedung dewan saja, tapi di sektor pendidikan, kesehatan itu alokasinya sangat besar. Apalagi program-program mandatori dari pusat, mulai dari mandatori pendidikan kesehatan yang ini harus dilaksanakan, sehingga bukan mangkrak tapi memang belum selesai. Dan untuk perawatannya sendiri untuk di depan gedung DPR di gedung Dewan sendiri saat ini kan masih berantakan dan beberapa plang juga roboh tanpa ada pembenahan. Pertama terima kasih atas perhatiannya. Tentu nanti
nanti saya akan langsung rapatkan dengan Pak Sida. Kebetulan Pak Sida juga hari ini saya panggil. Jadi terkait tugas-tugas di beberapa OPD tentu kita sudah intinya gini, ada pembagian tugas juga. Persoalan teknisnya tentu kembali ke OPD terkait. Bagaimana OPD menganggarkan anggaran di tahun ini maupun tahun berikutnya, itu juga bagaimana OPD menyampaikan kebutuhan-kebutuhannya ke TAPD. Nah ini yang harus juga kita ketahui bersama bahwa Bupati mendelegasikan tugas itu ke OPD masing-masing. Kalau misalnya semua diurusin Bupati gitu ya, Bupati menjadi kepala dinas, Bupati menjadi bagian umum, ini kadang-kadang ya itu tadi yang harus dipahami ya, pembagian tugasnya ini harus dipahami, termasuk bagaimana misalnya Dispora menganggarkan urus atlet. Nah itu kan sebenarnya kembali ke OPD masing-masing. Ada ruang diskusi dengan TAPD merancang anggaran 2023 2024. Kadang-kadang itu yang OPD sendiri mungkin lupa menganggarkan atau panggungnya kurang dan sebagainya. Nah tentu ini menjadi perhatian. Saya akan sampaikan ke Mas Ida untuk kaitan pemeliharaan yang harus juga diperhatikan. Jadi leading sektornya PUTR. Terakhir untuk pesan PJ Bupati. Iya, tentu yang terbaik ya. Banyak program-program yang harus dilanjutkan. Mulai dari perbaikan infrastruktur perbaikan infrastruktur yang masih terus harus kita lakukan. Intinya PJ harus betul-betul bisa menjalankan atau melanjutkan pembangunan yang sedang kita lakukan, termasuk juga merancang beberapa program-program strategis seperti misalnya saya sampaikan kemarin kepada beberapa OPD yang saya panggil, misalnya mengkaji terkait rencana membangun sport center, kemudian mengkaji terkait pembangunan rumah susun untuk warga miskin, dan juga menyusun program-program strategis lainnya. Intinya melanjutkan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Siapapun yang terpilih, saya rasa yang diusulkan oleh teman-teman DPRD hari ini, insya Allah itu yang disaring yang sudah yang terbaik lah saya rasa. Ada kritikan keras dari netizen nih. Beberapa kan udah jalan dari Kabupaten Bandung Barat kan sekarang lagi dibenahi. Sekarang tetapi untuk depan di gedung depan Pemda sendiri ada jalan rusak yang sampai saat ini udah bertahun-tahun, udah hampir setahun-tahun belum diperbaiki. Itu seperti apa? Yang di depan Bandung, di depan Pemda. Depan Pemda. Yang di bawah. Itu udah hancur, Pak. Kabupaten atau? Yang kabupaten itu, Pak. Oke, baik. Itu udah hancur udah setahun. Ya. Kalau melihat rancangan dari PUTR selalu menyampaikan skala prioritas ke saya. Nah, biasanya mulai tahun-tahun sebelumnya sudah disusun skala prioritas mana jalan-jalan. Kalau memang jalan yang dimaksud tadi belum diperbaiki, atau mungkin kelewat, atau mungkin skala prioritasnya nomor sekian. Nah, itu yang kembali lagi kalau persoalan teknis kita menyerahkan ke UPD. Yang pasti setiap tahunnya kita selalu memberikan pagu anggaran sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan anggaran. Jadi teknis kembali lagi ke UPD, dan tentu ini sebuah perhatian yang baik, sosial kontrol yang baik akan menjadi evaluasi dan perhatian bagi terkait dalam keselamatan ini, apa agendanya? Ya, itu juga nanti akan menjadi evaluasi untuk segera diperbaiki, karena bicara teknis tentu dinas terkait yang lebih paham mengecekkan secara berkala, tapi terima kasih atas perhatiannya, tentu ini menjadi perhatian kita. Oke, Udah, cukup ya. Terima kasih Bapak. Berebut foto aja. Pokok nama